Oke, jadi pertama saya tanya dulu, kalian ada praktikumnya kan ya? Ya, ada praktikum geoinformatika ini kan ada praktikumnya ya? Bisa di chat kalau memang suaranya ribut ya. Oke. Nah, jadi kuliah saya melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Rendana ya. Jadi sebetulnya kan kita coba buka ya. Kita coba buka materi. Oke. Saya udah upload belum ya materinya? Oke. Ya. Jadi dari kuliah Pak Rendana itu kalian kan sudah mulai diberikan tugas ya, tugas untuk mengambil salah satu lokasi ya, betul ya? Oke ya, mengambil salah satu lokasi dan juga sudah diberikan tugasnya ya. Nah yang ini perubahan di aplikasi geospasial memperluas ya. Di sini kan analisa perubahan lahan tahun ke tahun, silakan ada terusnya. Kemudian hitunglah keluasan dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi tersebut dengan mengambil ya. Jadi dari sekian banyak aspek yang terkait dengan geoinformatika salah satunya. Nanti kalau ketemu di mata kuliah geomorfologi ataupun nanti di pemetaan kan selalu diawali dengan pemetaan geomorfologi. Jadi geomorfologi kan dapat dilakukan sebelum melakukan kajian ke lapangan. Nah, salah satu parameternya menggunakan morfometri tersebut ya. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan hasil dari kuliah ini seperti biasa karena kita menggunakan project based education ya. Artinya sekarang ini memang diharapkan mahasiswa yang lebih aktif. Jadi silakan seperti biasa kita masuk ke sini dan saya sudah pisahkan ya, nanti ada yang NIM genap, ada NIM ganjil di sheet Excel-nya ya. Jadi pertama saya ingin tahu dulu dari tugas yang dilakukan dengan Pak Rendana itu, misalkan siapa nih? Arif, NIM-nya ganjil genap Arif, atau Tiara di mana nih? Ini kamu bisa akses ke sini kan? Kenapa? Genapnya berapa? 0, 1, 2, 3. 8. 8 berarti di sini. Paling kanan ya. Tulis nama kampus sama lokasi tugas sebelumnya. Oke. Bisa akses ke sini nggak? Ini kuliah geoinformatika yang sebelumnya? Atau sudah lupa? Karena mungkin bisa di-share lagi Pak link ini. Oke. Ya, karena sebentar. Ya. Jadi beberapa hal yang diharapkan dari kuliah ini kan, misalnya nanti di akhir itu bisa membuat format peta ya, format peta yang bisa digunakan yang akan digunakan untuk keperluan pemetaan geologi ya. Oke. Nah, jadi silahkan ditulis ya. Sebetulnya saya juga
saya Pak Steve dan angkatan 2017 itu juga sedang menyusun guidance mengenai parameter morfometri ini. Bukunya sedang kita susun. Jadi nanti pada saat misalkan pembuatan peta geomorfologi itu menggunakan parameter yang ada di dalam yang kita lakukan sekarang. Nah, ada cukup banyak parameter ya. Nanti saya akan bahas sedikit ya. Kemudian setelah itu saya berikan kesempatan kepada, saya sudah siapkan breakout room-nya ya untuk berdiskusi. Nanti di breakout room ya, ada beberapa poin yang mesti disiapkan. Kemarin waktu dengan Pak Rendana menentukan tempatnya juga kan, atau tidak? Tugasnya itu kan mengukur itu. Dilakukan tidak? Saya soalnya nggak cek juga. Ya, Pak. Iya kan? Nah, lokasinya bebas kan? Iya Pak, bebas. Iya, betul, Pak. Nah, itu berapa kali berapa kemarin petanya? Kalau untuk Ditentuin, Pak. kita, Pak. Tidak ditentukan ya? Tidak, Pak. Tidak, oke. Terus siapa nih yang ngomong? Ini Arif atau siapa yang ngomong? Atau Gilang? Gilang ambil berapa kali berapa kemarin? Ya, Pak. Petanya berapa kali berapa? Kemarin itu ide berbentuk peta, Pak. Oke. Jadi kami mengukur perubahan warna dan pakai dari Google Earth itu lah, Pak. Ya, jadi hanya ngambil itu ya. Kalau dari praktikum ada diajarin cara buatnya kan, luasan ya. Praktikum geoinfo ya, Pak. Kenapa? Ini dalam praktikum geoinformatika. Nah, ini juga Pak. Untuk praktikum geoinformatika itu kami sampai sekarang belum praktikum, Pak. Oh, oke. Tapi memang itu ada praktikumnya ya? Atau enggak ada sih saya? Ada, Saya Pak. nggak tahu. 19 kali ini angkatan 2019 ya. Ada ya. Oke, tapi belum praktikum ya. Iya, Pak. Oke, apa-apa. Tapi sudah bisa memotong peta dan seterusnya sudah bisa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Jadi ngambil dem dan seterusnya sudah bisa kan? Iya, Pak, udah. Oke, itu mungkin di kuliah lain. Oke, berarti sudah tidak menjadi masalah. Oke, ini dari berapa orang yang kuliah? 27 ini udah ngisi semua belum? Ini yang NIM-nya akhirnya 2, cuma 1 orang ya. Atau nggak hadir nih? Yang akhirnya 4 ada 3, yang akhirnya 6 ada 3, akhiran 8 1, akhiran 7 1, akhiran 9 nggak ada ya? Atau belum hadir? Belum hadir. Kalau saya cek di absensi kayaknya NIM-nya beragam ya. 2, 4, 6 ada, 4, 5, 0, 7, 0, 4, 9 ada Hanif. Oh, Hanif memang belum. Hanif nggak ada ya.
Terus Madinah. Ini ada 2 orang ya. Oke. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada nanti berarti yang NIM itu oke. Nah, sekarang kita mulai ya materinya. Jadi kalian sudah bisa memotong peta ya, berarti nanti bisa melakukan analisa ya. Jadi kalau sekarang ini saya lihat di tutorial YouTube ataupun di apa itu cukup banyak ya, cukup banyak cara membuat peta ini ya. Saya mau peta ini ya. Ini saya menggunakan ArcGIS, ini linear main ininya ya. Nah, kemudian dibuat. Jadi kalau memang nanti kalian belum praktikum, saya coba komunikasi dengan Pak Steve ya. Karena asistennya sudah ada Gusti, Amsal, Dava, sama Nadika. Yang nggak tahu nih gimana mekanismenya. Kalau tidak nanti diskusinya di kuliah minggu depan misalkan kita coba bahas salah satu dari parameter morfometri. Ini udah produk akhirnya. Detailnya seperti apa ya nanti kita bisa bahas. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara morfometri ya. Oke. Nah, morfometri itu adalah salah satu parameter ya, salah satu parameter yang digunakan untuk melakukan evaluasi beberapa. Jadi kalau di geomorfologi kan ada geo, ada morfo. Nah, morfometrik itu berarti bicara ukuran ya, berarti kita bicara ukuran. Nah, ukurannya ini ya itu kita bisa bagi ke dalam at least ya ke dalam 4 kategori utama ya, 4 kategori utama. Jadi kalau di peta ya, di dalam peta geologi misalkan nanti kan pertama membuat peta geomorfologi. Nah, pada saat membuat peta geomorfologi kemudian diajari tentang pola aliran sungai ya, gitu kan? Pola aliran sungai misalkan ada pola aliran sungai apa? Pola aliran sungai ada apa aja? Geomorfologinya udah lewat kan ya, atau sebentar kemarin kan? Paralel, Pak, dendritik. Paralel, dendritik, rektanguler, terus ya, terus trellis kan, kira-kira gitu kan, itu adalah parameter apa? Nah, itu di state dalam bentuk kualitatif kan. Jadi kenapa disebut dendritik? Karena bentuknya seperti ini. Kenapa disebut paralel? Karena bentuknya seperti ini kan. Oke. Tetapi dari sisi morfometri sebetulnya itu adalah garis kan. Jadi kalau kita bicara perhitungan nanti di geoinformasi itu menerjemahkan sungai ke dalam persamaan garis. Oke, bayangkan. Jadi bentuk sungai berkelok itu kan sebetulnya garis ya. Cuman kalau biasanya selama ini misalkan bicara persamaan garis kan selalu persamaan garis linear. Tapi sebetulnya sungai tersebut kan bentuknya dia sudah tidak linear. In general ada bentuknya polinomial. Nah, semua parameter tersebut ya kemudian dilakukanlah komputasi, dilakukan perhitungan, menjadi informasi yang sifatnya kuantitatif.
Nah, proses kuantifikasi inilah ya, yang kemudian kita bisa bagi ke dalam 4 parameter utama ya yang saya perlihatkan di sini. Yang pertama adalah parameter. Berarti kalau ini ya itu merupakan persamaan garis ya. Jadi sungai yang bentuknya garis itu dihitung dalam ada berbagai cara mengkuantifikasi. Misalkan dari stream order sungai 1, order sungai 2 dan seterusnya. Nah, dari mana? Dari stream number. Berapa banyak ya jumlah sungai ya yang ada di dalam peta tadi. Jadi misalnya nanti kelompok 1 tuh nggak usah gede-gede ya, buat ambil daerah, nanti silakan diskusikan 6 kali 6 ya. 6 kali 6 ya. Mau Palembang, mau manapun silakan saja, tidak menjadi masalah ya, silakan didiskusikan. Kalau mau kemarin mau melanjutkan tugas hidrogeologi yang lokasi curah hujannya silahkan ya. Nah, kenapa ya? Jadi filosofinya dari persamaan tadi ada cukup banyak parameter. Ini paper rujukannya ada di bawah, jadi silahkan Anda bisa lihat papernya ya. Rujukannya itu bisa di-download sudah kita diskusikan di kuliah hidrogeologi yang ada di Science Direct ya, diambil. Oke. Nah, jadi linear. Jadi itu semua persamaan-persamaan garis ya, itu kemudian dihitung. Jadi parameter morfometri ini adalah sifatnya informasi sungai karena geologi tidak terlepas dari sungai. Jadi bagaimana menerjemahkan garis-garis tersebut ya. Garis-garis tersebut kita hitung kuantifikasi. Jadi stream order atau stream number atau bifurcation ratio itu berapa banyak percabangan sungai ya. Itu. Jadi dalam 6 kali 6 tadi, dibuat kita 6 kali 6, ya seperti contoh yang tadi, itu berapa banyak jumlah sungainya. Ya, berapa banyak ode sungainya. Itu ada berbagai cara. Nah, itu berarti persamaan ini ya. Yang kedua, itu areal. Ya, areal. Jadi luas bentuknya. Kalau saya gambarkan mungkin biar ada bayangan ya. Kalau nanti ambil di Google Earth, kan kalian sudah diajari, terus kemudian nanti dapatlah yang linear itu. Ini misalkan ini Sungai Musi ya, yang bisa kebayang ya. Ini Sungai Musi kan panjang ya, nggak jauh-jauh. Ini kota Palembang ya. Nah, kalau Anda bayangkan ini adalah jembatan Ampera, ada sungai kan? Mengapa ini? Orang Palembang masa nggak tahu. Musi, Pak. Ini Musi. Sungai Ogan, Pak. Sungai Ogan. Oke. Nah, di hilirnya setelah ini ada sungai satu lagi. Sungai apa? Yang di Pelaju itu? Nah, ini Sungai Kumring kan? Oke. Ya. Oke. Nah, ini kan garis sungai ya, sungai. Terus ke hulunya nih makin ke hulu ya. Oke. Kalian ke lapangan sudah kemana sih? Yang biar terbayang aja. Belum ya? Lahat Pagar Alam baru, Pak. Lahat Pagar Alam. Di Lahat turun berarti di Sungai Lematang ya? Yang di dekat Tandikan itu. Iya, Pak. Nah, oke. Ya. Ini kan Musi ini ke hulu ya. Suatu ketika kan ada ketemu di sungai. Ini Musi. Hulu Musi ini kan ke arah mana? Hulu Musi ini kan dia ke arah sini kan. Nah, di sini nanti ketemu sungai Hulu Musi ini ke kiri ke arah Hulu Musi di mana? Di Lubuk Linggo kan? PLTA Hulu Musi. Nah, itu boleh ada di sini kan? Nah, di sini kan ada Sungai Lematang yang kalian ke Pagar Alam itu kan. Nah, ini yang disebut dengan ode sungai. Jadi ini di hulunya nanti makin ke hulu sungai-sungai tersebut kita kasih nomor. Ya,
ini berarti sungai Ode 1, Ode 1. Jadi sungai paling hulu itu merupakan sungai Ode 1. Semakin ke hilir, itu semakin besar Ode sungai. Nah, semakin besar Ode sungai, maka kita bisa menceritakan bahwa stadia sungai. Di geografi kan belajar, ada stadia apa? Muda, terus Muda, ada stadia Tua. remaja, tua, dewasa. terus sebelum tua? Madia, Pak. Hah? Dewasa kan? Baru nanti setelah itu terbentuk meandering kan? Oke. Nah, ini kan geomorfologi ya pada saat membagi berdasarkan parameter ini kan. Oke. Nah, sekarang di sini kita melakukan perhitungan yang tadi itu ya. Jadi tipe sungai stadio muda dihubungkan dengan ode sungai karena di hulu, maka dia biasanya ode sungai lebih kecil. Makin ke hilir, ode sungainya semakin besar. Ya. Ini nanti yang kita coba buktikan oleh masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok berdiskusi. Misalkan yang mau ideasi bisa mengambil misalkan salah satu hulu sungai Lematang ya. Jadi ini sungai Lematang ini dibagi nih kelompok 1 ngambil 5x5, kelompok 2 ya 6x6 lah. Sekarang katanya 6x6 mapping itu. Ambil bagian hilirnya 6x6. Terus sungai berikutnya gitu. Jadi nanti terbentuklah 10 kelompok kan, 10 kelompok ganjil dan genap. Tapi nanti parameter ukurnya itu berbeda-beda. Terus di minggu depannya kita membahas tuh per parameter tadi. Tugasnya yang dapat parameter tersebut pertama menjelaskan, nanti ada di bawah tuh buat OTN presentasinya. Oke. Ini adalah garis. Nah, kemudian dari garis tersebut di kuliah hidrogeologi saya sudah pernah menjelaskan batas aliran sungai ya. Batasan sungai yang bentuknya mungkin kalau saya buka lagi kuliah hidrogeologi ya, ini karena kuliah saya ini nyambung semua. Dan kenapa saya buka yang sebelumnya agar kalian itu punya bayangan, oh itu toh yang dimaksud biasa begitu. Saya coba buka dari kuliah hidrogeologi. Habis ini kuliah saya lagi kan ya? Ya, sama saya lagi hidrogeologi. Oke. Sebentar, saya cari dulu yang menjelaskan mengenai hidrogeologi regional ya. Apa di pengantar ya? Enggak. Masih ingat gambar ini? Oke, ini di kuliah saya pertama kan? Ini lihat nih. Ya. Ini kuliahnya adalah pengantar hidrogeologi ya. Nah, waktu kuliah ini kan saya memberikan gambar ini ya. Oke. Nah, ini kan di situ tulisan Stohler Ode Sungai. Nah, sekarang di kuliah geoinformatika ini kita membuat ini. Oke, jelas ya? Oke, ya. Jadi kita membuat gambar ini ya. Membuat gambar ini jadi biar nggak bingung ya. Gambarnya. Oke, berarti saya harus kumpulkan dulu. Copy saya bisa diedit. Oke ya, saya ambil ke gambar yang tadi. Saya ambil ke bagian yang tadi itu.
ternyata gambarnya di sebelah. Grup. Saya pindahkan ke sini ya. Oke. Nah, ini saya digambar ini kan, digambar tadi ya. Dihitung ya stream order, stream number. Ini kan number sungainya 1, 2. Jadi ketika 1 ketemu 1 dihitung jadi 2 ya. Kemudian 1 ketemu 1 jadi 2, 2 ketemu 2 jadi 3, 3 ketemu 1 jadi 3. Jadi kalau angkanya sama, di perhitungan order sungainya si Stohler itu bertambah ya, bertambah order sungainya. Oke. Nah, ini yang kita buat ya, kita buat di kuliah kita geoinformatika ya. Buat kuliah itu di geoinformatika. Jadi kalau mau lihat relative index, basin relief, soft NDT, bentuk petanya ya, bentuk petanya apa itu? Stream order ya. Stream frekuensi. Oke, ya. Jadi nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada sungai order 1, ada order 2, ada order 3 dan seterusnya. Kalau di gambar tadi itu sifatnya kan seperti dibuat dalam bentuk manual ya. Tapi ternyata di ArcGIS ataupun MapInfo itu bisa dibuat dengan menggunakan komen, dengan menggunakan geoprocessing ya. Sehingga begitu kita buat langsung dapat nih gambarnya seperti ini. Oke, ya. Oke, ini gambar seperti ini ya. Nah, bagaimana cara buat ininya ya? Pertama kita akan dicoba Anda mencoba mencari sendiri, teman-teman sendiri. Oke. Saya lanjutkan ke materi ya. Oke. Ya. Jadi, nah tadi udah sungai dan seterusnya dibuat dalam bentuk peta, nanti berbagai gambar dan seterusnya. Jadi yang pertama itu menempatkan si sungai itu sebagai persamaan garis. Makanya kenapa di dalam perhitungan disebut linear parameter? Karena persamaan garis sebetulnya yang dihitung. Jadi garis-garis tersebut dihitung jumlahnya dan seterusnya, tetapi tidak dihitung secara manual. Sudah bisa menggunakan apa namanya? Bentar. Bentar ya, ini karena Pak Steve mau ke lapangan. Oke. Ya, jadi akhir bulan awal bulan depan kita mau membuat bootcamp tentang geowisata. Jadi untuk yang berasal dari, ada yang dari Oku Selatan? Nggak ada ya? Angkatannya nggak ada di Oku Selatan ya? Kalau yang angkatan selanjutnya yang ada di Oku Selatan. Oke, baik lagi ya. Barusan Pak Steve karena mau ke lapangan. Oke, ya. Jadi kalian kan udah kuliah matematik ya. Nah, jadi itu dianggap sebagai persamaan garis yang bentuknya linear. Yang kedua adalah, saya geser gambar ke sini, areal. Ya. Kalau areal berarti kita bicara bentuknya adalah ini. Jadi kalau tadi garis-garisnya, sekarang ketika kita bicara areal itu adalah dalam satu luasan. Ya. Dalam satu, jadi batasnya areal itu adalah ini batasnya. Sebut aja ini batasnya. Ini areal. Nah, ada istilah perimeter. Kira-kira apa perimeter? Perimeter adalah keliling. Ya. Ingat di matematika kalau persamaan, kalau bentuknya kotak,
Kalau luas apa rumusnya? Panjang kali lebar biasanya. Panjang kali lebar. Kalau keliling? 4 kali sisi atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, 2 panjang tambah 2 lebar, gitu kan, Kevin ya? Nah, barusan Kevin yang ngomong kan ya? Saya yang buka open mic Kevin ya. Berarti kalau parameter keliling berarti kita harus membuat keliling ini kan? Oke, ya. Nah, ini saya ceritakan teorinya, tapi di AKIS semua itu ada. Ya. Di AKIS itu semua bisa dilakukan. Hanya memang prosesnya itu yang perlu kalian pelajari ya. Itu makanya tadinya berharap itu dibahas di praktikum, tapi tetap belum praktikum ya. Nanti saya coba bahas lagi. Kemudian yang kedua, ini ada banyak parameter. Jadi kalau di papernya yang ini ya, Srivata ini, kalau ini papernya bisa kalian download ya. Saya coba buka paper Srivata itu. Nah, ini ada ya. Ini ada 27 parameter ya, 27 parameter yang bisa digunakan ya, kayak ini. Basin parameter adalah batas terluar dari drainase yang diukur dalam kilometer. Berarti kita mengelilingi batas drainase tadi. Nah, batas drainase itu, batas drainage itu tergantung dari punggungan. Kan kalau batas aliran air permukaan ya. Sementara kalau nanti kita bicara di air tanah kan itu batasnya bukan batasan morfologi, tetapi batasan cekungan air tanah yang di bawah. Oke. Di sini ada panjang basin dan seterusnya yang bisa dilihat nanti di sini. Oke. Kemudian ini ya cukup banyak, ada 20 parameter, tapi kita bahas 10 saja. Kita cukup bahas 10 yang nanti pembahasannya ini kita bagi berdasarkan NIM tadi, NIM 1, 0, akhir 0, dan seterusnya. Jadi kalian bisa berdiskusi situ. Oke. Kita kembali ke materi lagi ya. Berarti ketika kita bicara areal parameter, berarti luasan, ya, panjang, lebar, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita bergeser ke yang berikutnya, ya, yang ketiga, drainage ya. Oke. Nah, ini kita geser ya. Oke. Drainage tekstur. Jadi yang kita bayangkan ya, tekstur dari kerapatan sungai tadi. Jadi misalnya di kuliah hidrogeologi kan ada berbagai macam, atau yang kita bayangkan di geomorfologi ya. Dendritik berbeda dengan trellis kan gitu kan. Nah, tetapi sekarang kita ukur dengan teksturnya. Tekstur itu ya kenampakan sungai dari atas. Kenampakan sungai dari atas. Ini kenapa ya? Yang kita bayangkan, yang bisa kita bayangkan, kalau dia semakin rapat, maka ketika terjadi hujan, air yang terkumpul akan semakin banyak, ya, karena air tersebut tentu langsung masuk ke dalam sungai, kemudian menjadi airan permukaan. Itu kan kemarin di minggu lalu di kuliah teori infiltrasi ya. Jadi kalau air meresap dengan airan permukaan, nah airan permukaan itulah ya yang debit airnya itu bisa dilihat dari drainage density. Semakin rapat dan semakin jarang dan seterusnya. Oke. Ada nanti infiltrasi number, berapa air yang meresap ke dalam tanah ya. Berapa air besar meresap ke dalam tanah, berapa besarannya dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian dilakukan perhitungan. Ada banyak parameter lain di paper tadi saya tidak bahas detailnya lagi. Jadi satu linear, sekarang kita bicara luas, sekarang sudah kenampakan. Nah, yang ketiga, yang keempat ya. Oke. Yang keempat itu adalah relief ya. Relief itu bicara tinggi dan rendah ya. Jadi kalau bicara Sungai Musi panjangnya di elevasi Palembang berapa, sementara hulu Sungai Musi yang ada di Ulu Musi ada di Lubuk Linggau tadi ada berapa? Berarti beda tinggi antara hilir dan hulu itu berapa ya? Nah, ini pokoknya apa? Dengan pengaruh misalkan kalau kita buat model banjir bandang, flash flood. Itu sangat tergantung dari itu tadi.
Yang berikutnya itu yang selama ini sedang saya coba improve. Biasanya gini, kalau kalian bicara perbukitan denudasional misalkan. Kenapa disebut perbukitan denudasional? Karena kalian menemukan adanya erosi. Padahal erosi itu bisa diukur dengan ruggedness index. Ya, apa itu ruggedness index? Nah, itu yang kita akan bahas di masing-masing kelompok. Jadi relief karakteristik ini memberikan gambaran. Ya, kalau kita bicara kepada ode sungai, ya, di situ juga akan bicara apakah nanti ketika ode sungai muda beda tinggi antara cabang sungai tadi. Ya. Jadi kalau kita bayangkan tadi ya ini sungai Musinya nih. Ya. Kalau kita bayangkan ya mungkin biar kebayang. Kan ini sungai Musinya nih, ini sungai Musi. Ini kan tadi saya sampaikan ini sungai Ogan misalkan ya. Di Ogan ini kan ada kalian belum pernah ke Tanjung Kurung ya. Oke, jadi agak sulit membayangkan. Itu ada sungai Saka, sungai Gila, sungai macam-macam ya. Nah, kalau ke Lahat kalian ke Bukit Timpo enggak? Mana ke Lahat? Lewat aja. Sungai apa yang kalian turun di waktu di Kelahat biar punya bayangan. Nama sungainya masih ingat? Udah lupa. Apa, Kevin? Kevin ada buka? Udah lupa, Mas. Udah lupa. Oke, di situ ada Sungai Lematang, ada Sungai Serelo. Jadi yang saya sampaikan di Sungai Serelo, saya sekarang sedang mengkaji pola meandering Sungai Serelo ya. Ya, oke lah. Ini Kota Lahat ya. Di Kota Lahat ini sungai gede kan Sungai Lematang. Lematang ini ketemu Musi itu di Muara Enim. Muara Enim itu kan pertemuan antara Sungai Enim dan Sungai Musi. Jadi adalah Sungai Muara Enim itu. Kalau Tanjung Enim itu karena bentuknya tanjung ya. Jadi toponimi itu berpengaruh terhadap nama-nama sungai. Kalau di Sumatera kan sei ya. Sei Serelo, sei apa gitu, tergantung nama daerah. Kalau di Jawa Barat namanya Ci kan, Citandu, Citarum. Ci itu terkait dengan air. Nah, itu bahasa lokal yang digunakan untuk penamaan sungai. Nah, Lematang ketemu Lematang ya. Nah, itu kita bisa lihat nanti ruggedness index itu sebetulnya memberikan gambaran seberapa kuat erosi yang terjadi di sana di dalam kawasan tadi itu, di dalam luasan tersebut. Nah, penamaan bukit itu memang tergantung dari indeks ruggedness index. Tapi untuk saya berharap nanti 2019 sudah menggunakan itu. Jadi namanya sebut dengan perbukitan denudasional itu karena memang indeks ruggedness-nya saya belum menemukan bahasa. Saya lebih suka menggunakan bahasa aslinya biar kayak kemarin ada yang menggunakan Pazi ya. Semesta ini apa gitu kan agak bingung ya. Nanti mestakung semesta mendukung tapi sebetulnya bukan itu. Semesta itu adalah himpunannya ya. Itu semestanya tapi diterjemahkan menjadi semesta karena global. Jadi dari global diterjemahkan jadi semesta gitu kan. Jadi global approach global, pendekatan semesta dengan pendekatan lokal gitu. Ya. Jadi parameter-parameter yang kita coba eksplor lebih dalam ya. Oke. Nah, sekarang kita teruskan dengan bagaimana kita akan melakukan itu tadi ya, pekerja itu tadi. Oke. Tadi kalian kan sudah mengisi NIM 0, NIM 1, NIM 2. Nah, ini kan NIM 0, NIM 1, NIM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi semua kebagian ya. NIM 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu silahkan ya, silahkan. Saya sudah buat roomnya nanti untuk berdiskusi. Oke. Jadi misalkan untuk yang NIM 0 itu bicara stream frekuensi ya. Seperti apa sih stream frekuensi? Ya tadi sudah saya berikan gambarnya. Kemudian yang kedua, land overland flow. Jadi panjang aliran permukaan. Berarti petanya seperti apa ya? Petanya seperti apa? Sebentar. Jadi kalau mau lihat peta-petanya, saya coba buka semua dulu ya.
Oke, ya. Jadi sudah ingat, jadi mungkin kembali ke sini dulu. Mana tadi yang di Wah, ini ada yang cuman sendiri ya? Ini bener nggak ya? Ini jangan-jangan karena sendiri pindah ganti NIM gitu ya? Enggak kan? Mana tadi? NIM itu ada di sebentar. Ini NIM 1 ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. NIM 3 ada 5. NIM 5 cuma 1. NIM 7, 2. NIM 9, 1 ya. Ini kasihan ini yang cuma 1. Ini enggak apa namanya enggak. Wah, ini NIM 6 sampai banyak ini NIM 6. Oke. NIM 4. Gimana ya? Pembagiannya gimana ya enaknya ya biar NIM 9. Loh kok jadi 9 pindah ke sini? 9 kan ganjil. Oh, ini ada 2 orang berarti ya. Ini Fitra Sadzili sama 9 itu kan nih morfometri genap. Ini NIM genap, ini NIM ganjil. Berarti ini Madinah saya pindahkan ke sini. Oke. Coba sih sekarang saya cek dulu ya. Saya cek pakai galeri aja. Oke. Yang NIM-nya 0, yang NIM akhirnya 0, coba tunjuk tangan. Lupa akhirnya NIM. Silvi, Jonathan, 2 aja. Tadi sini ada 3. NIM 0 ini Silvi. Oh, maaf Pak. Helen juga NIM-nya 0, tapi lagi keluar device-nya tadi jaringannya jelek. Oke, 3 berarti ya 3 orang. Jadi kita tulis ya. NIM 1. 1 Tiara, Nova, Yosafat, Denny. 4 orang ya? NIM 2. 2 tuh Rose aja ya? Di Tiara kan tadi NIM 1 ya? NIM 2 1 orang. Oke. 1 orang ya. NIM 3. Lin, Reina, Ceria, Abdul Hanif, Kevin. 4 orang. NIM 4. Ini yang hadir aja ya, yang nggak hadir nggak tahu berapa orang. Dita, Emi, Nuce, Zahra. Udah. 4 orang. NIM 5. Dua orang ya, Gilang sama Hafid ya? Ya, Pak. Gimana tuh 24 yang kuliah tapi yang hadir? NIM 6. Rean, Anissa, Gilang, Winnie, Sidik, Tasya. 6 orang loh baca nih. 6 orang. Nah, berarti ini apa? Ya, nanti berpindah. NIM 7. 7 itu Dini, ya 2 orang. 2 orang. NIM 8. 1 ya, Farhan aja. Oh, Farhan sama Ali 2.
NIM 9. Terakhir ini. Madinah sama tadi satu lagi? Firly ya, siapa? Pak, izin Pak, yang 7 tadi tambah saya satu lagi Pak. Fitra. Hah? NIM siapa? NIM berapa? Yang NIM 7 Pak, Emiksan. 7, 3 orang ya? Iya Pak, benar. Makasih Pak. 9, 2 orang. 7, 3 orang. Oke. Ini yang 2 cuma 1 orang ya? Siapa? Rose aja ya? Sama Vira Pak, tapi Viranya katanya sinyalnya lagi berkendala. Oke, berarti 2 orang ya? Yang penting ya, kalau satu orang kasihan. Oke. Nah, di sini tadi kita balik ke sini ya. Oke. Ini ya. Ini tugasnya kan no stream frekuensi. Jadi silahkan ditulis di sana di di Excel tadi tugasnya tentang apa ya? Tentang stream frekuensi, tentang lane of overland flow, Regency index, basin relief, relative relief, invitation number, slope in degree, drainage density. Oh, ini ada 2 ya. Drainage density. Oh ya, beda. Ini drainage intensity. Yang terakhir adalah lineament density ya. Jadi nanti pada saat mengerjakan itu ada urutannya. Harus mengerjakan ini dulu, baru mengerjakan ini, baru mengerjakan ini, baru mengerjakan ini. Tapi nanti yang disampaikan pada saat diskusi, ya, diskusi itu adalah pertugasnya. Jadi tolong dimasukkan ke sini ya, bawah ini. Ini berarti 0 tadi tentang apa? Yang NIM 1 ini tentang apa tadi? Tugasnya? Stream frekuensi, Pak. Stream frekuensi. Itu yang 0. Oke, ini saya lihat ini PPT-nya ya. Nih. Oke. Silakan tuliskan di sana ya, tuliskan sana biar kita ingat, biar sama-sama ya. Oke, ya, itu paper rujukannya ya, itu paper rujukannya. Apa namanya? Silahkan dituliskan di sana. Nah, sekarang mulai minggu depan itu biar tidak saya aja yang terus-terusan ngomong, kita akan mulai mendiskusikan per parameter ini. Mungkin kalian belum bisa menjadikan hasil, ya, tetapi sudah tahu teori ataupun cara mengerjakannya. Ya. Jadi lebih kepada cara mengerjakannya nanti bisa diuji coba. Kalau memang bisa sampai hasil lebih bagus. Nah, kuliah kita kan tinggal 5 kali lagi ya, berarti 1 kali pertemuan kita akan mendiskusikan 2 parameter. Nah, biar adil ya, biar adil kan kalau tunjuk kan nggak enak ya. Sekarang kita akan undi di minggu kapan atau pertemuan keberapa kalian menyampaikan beberapa poin yang akan kita sampaikan. Oke. Kita undi ya, sekarang kita undi apa? Oke. Oke. Kalau diklik ya, kalau kalian klik itu, kita akan diarahkan ke sini.
Jadi misalkan kita lempar dadunya NIM 1. Berapa ini? 9 ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya yang lempar kan mungkin kurang adil ya. Oke. Sekarang kalian aja yang melempar. Tapi jujur ya, berapa nomornya? Atau saya yang lempar aja? Ini kan juga dilempar gini aja kan? Jadi tolong, oke kita lempar ya, biar nggak ini. Kalian tulis sekarang NIM 0 di chatnya. Oke, ini urutan keberapa ya? 0 dapat angka berapa? Kita lempar. Empat ya. 4. 1. 10. 2. 11 ya. 3. 6. 4. 5. Ayo makin deg-degan nih. 5. Yang terkecil 7. 6. Sama-sama 7. 7. Wah, 7 ini pasti terakhir nih, karena 12. 8. 48. Dan 9 terakhir. 4 ya. Oke, berarti untuk minggu depan yang pertama itu kan akan paling kecil, berarti kelompok 0, NIM 0 dan 9 ya. Oke. Minggu berikutnya yang kedua 5 dan 6 ya. 3 dan 4. Minggu berikutnya yang sama-sama 7 ya. 5 dan 6. Minggu keempat 8 sama 10. 8 sama 1. Dan kelompok terakhir 2 sama 7. 2 sama 7 ya. Oke. Yang 7, oke. Oke. Nah, sudah ya ini dicatat nih jadwal ininya ya. Nanti kalian di minggu keberapa tambahkan di sana. Di yang tadi itu presentasi giliran minggu keberapa. 1, kedua, 3, keempat. Di sini. Sebentar. Nah, di sininya, tulis di bawah. Minggu keberapa tulis. NIM 1 tadi minggu keberapa? Empat, Pak. Nah, tulis minggu keempat. Oh, boleh di atas. Nah, sini seperti ini. Seperti NIM 3 aja dipindah minggu ketiga. Oke. Nah, sekarang kita perlu, karena kita kan akan buat
memilih lokasi. Karena memilih lokasi ini saya tidak akan membatasi ya, tidak akan membatasi. Silahkan kalian di kelompok masing-masing berdiskusi ya, berdiskusi untuk jadi nanti jam 9 kita kan kelas sampai 9.40 ya. 9.30 ya, 9.30 satu slide aja menjelaskan satu nama kelompoknya siapa aja, kemudian lokasi petanya mau di mana ya. Kan kalian bisa buka Google Earth, langsung di screenshot berapa kali berapa nama, di situ masuk informasinya, misalkan daerah X ya, desa A, kecamatan B, kabupaten Y. Usahakan semua di Sumatera Selatan ya. Jadi lokasi peta itu desa X ya. Jadi kalau misalkan di Google Earth-nya ya, kalau kita buka Google Earth-nya, sebentar, Google Earth. Oke. Nah, ini kita buka Google Earth-nya. Ya, ambil kan? Oke. Mau pilih di mana silahkan, ini kan Sungai Besarnya ya. Umuri, Monobility, Tanjung Enim dan seterusnya ya. Terus kan kalau oke. Ya kalau bisa sih saya misalkan satu di sini, tapi terserah. Mungkin kalian, saya orang Lahat Pak, grup saya maunya ngambil di mana silahkan saya terserah. Tapi nanti di situ dimasukkan nama lokasinya ya, lokasinya. Oke, dan ukurannya 6x6 ya. Oke, 6x6. Oke. 6x6 mana tadi? Nah, terus di situ kan kalian mencari rujukan ya, rujukannya apa ya, kasih linknya saja. Jadi satu slide aja nanti untuk dikumpulkan dan disimpan di yang tadi tuh, yang di Google Sheet itu. Oke. Ini saya sudah siapkan breakout room-nya. Ya, di bawah nih. Silahkan berkumpul di breakout room-nya masing-masing untuk mendiskusikan poin tadi itu. Lokasinya mau di mana, ya. Ukurannya 6x6, di lokasi disebutkan nama nama lokasi, dari mau desa, kecamatan, kabupaten. Terus setelah itu mulai dicari, kan tadi rujukannya ada di PPT-nya, saya upload sebentar lagi. Ya, dicari rujukannya apa. Terus kalau sudah menemukan link YouTube cara membuatnya, kan ada 4 orang kan. 4 orang cari YouTube cara membuat ini, ketemu, tuliskan linknya. Artinya kalau sudah ketemu link YouTube-nya, biasanya kalian bisa melakukan itu ya, bisa mencoba-coba. Sebetulnya kita sudah menyusun guideline ya, sudah kita buat. Jadi, tapi itu nanti setelah tadi saya di mute ya.
Iya, Kak. Oke. Ini sudah, berarti tadi, ini sudah ada di bawah nih. Sudah klik breakout room kan? Sudah bisa? Ya. Bisa, Kak. Nah, jadi diskusi di masing-masing kelompok itu untuk menentukan lokasi, kemudian mencoba mencari rujukan, yang ketiga mencoba mencari tutorial. Ya. 3 poin itu ya. Oke. Ya. Jadi kan tadi NIM 0 bicara mengenai apa? NIM 2 stream frekuensi, NIM 2 mencari apa? Silahkan masuk ke grupnya, diskusi di sana untuk mendiskusikan di slide ini. Slide-nya akan saya upload ya, Silahkan diskusikan di masing-masing kelompok. Oke, 9.30 akan saya tutup roomnya dan masing-masing menyampaikan summary-nya. Saya kelompok 1 akan mencari di sini rujukannya papernya ini, ya rujukannya cari ke ScienceDirect seperti kemarin. Kemudian sudah menemukan link tutorialnya, kasih linknya di situ. Oke, taruh di sini nanti di apa? Jadi di sini dituliskan nih rujukan link tutorial. Nah, rujukannya kamu ambil dari paper tadi itu, bisa bentuk link rujukan aja. Ini kan 4 orang nih bisa satu nyari ini, satu nyari ini, satu nyari ini. Kalau bisa sudah potongan lokasi yang digunakan lebih bagus. Ya, udah bisa menggunakan ArcGIS, dipotong sehingga akan mengambil lokasinya daerah mana. Jelas? Oke, silakan masuk ke kelompok masing-masing. Lokasi Sumatera Selatan. Oke, silahkan Fitra sama itu kamu masih belum masuk ke grupnya. Maaf Pak, untuk yang kelompok 9 tadi Pak, seharusnya 3 orang tadi Pak. Hanif Kurnia di Ya. satu lagi. Ya, kamu tambahkan di sana di Google Sheet-nya itu. Ya, sekalian tambahkan siapa yang nggak hadir hari ini ya. Ya Pak, Oke. terima kasih Pak. Ya. Itu temanmu udah masuk di grup, Fit. Kamu belum join tuh.
apa yang dibahasnya? Yang pertama tentu saja teorinya ya. Apa itu misalkan line emergency itu apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah rujukannya apa, terus statementnya apa, cara menghitungnya seperti apa, ada penjelasan ya. Jadi slide-nya tidak usah terlalu banyak, cukup 5 slide, tapi kemudian nanti yang diperhatikan itu adalah proses pembuatannya. Karena kan sudah ada tutorial ya. Sudah tutorial, bisa mencoba atau tidak. Ya, misalkan tadi ngambil Bogor ya, nggak apa-apa lah mau Bogor manapun saya izinkan aja, karena memang biar kalian lebih semangat untuk nanti pemetaan. Ya. Dari situ kemudian ya dicoba cara mengerjakannya, kan ada tutorial, lokasinya dan seterusnya. Tapi kalau memang belum bisa, ya artinya kalian baru menjelaskan teorinya saja. Nanti kalau udah bisa kita bahas di di akdisnya ya. Oke, nah usahakan hari Rabu itu materinya sudah di upload ya oleh masing-masing kelompok. Jadi kalau nggak salah kan bulan depan ini nggak ada libur lagi ya, sampai nanti pas di akhir semester ini November kan kita yang 13 kali pertemuan, 14 kali nanti untuk UAS. Oke, jadi yang dibahas itu pertama ya teorinya, kemudian yang kedua saya harapkan sudah, kalau belum bisa tapi lokasinya sudah ada peta lokasinya, peta lokasi yang dipotongnya tadi seperti itu. Terus nanti kita akan coba bahas mengenai selain itu peta, terus ada ininya, ada indeksnya dan seterusnya, ya, juga harus dicoba kita buat. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Nah, terus kemudian untuk absen seperti biasa nanti yang ada yang mengisi. Jadi yang saya absenkan itu adalah yang mengisi ini ya. Yang mengisi ini yang nanti kita akan absenkan. Yang hadir, yang tidak mengisi ini bisa saya ubah menjadi LED, tidak LED. Jadi tidak dapat full kehadiran, tapi cuma kalau nggak salah 40% ya. Nanti direkalkulasi itu tidak 100%, tapi jadinya 40%. Oke. Jadi yang nama-nama di sini yang hadir, soalnya kasihan juga nih yang kayak seperti kelompoknya siapa nih? Cuma 2 orang ya tadi ya. Nah ini nih. NIM 5 ini hanya 2 orang kan. Hanya 2 orang. Jadi sementara ada NIM 5 lain yang tidak hadir ya. Tapi kemudian absennya penuh gitu ya. Jadi makanya nanti akan saya cek yang ada di sini. Yang namanya tidak di sini itu absennya saya ubah. Jadi absen yang tidak di sini ini nanti akan saya rubah. Ini ya, kan kuliah kita hari ini misalkan. Nah, ini akan saya ganti ke L ya. Akan saya ganti ke L. Jadi tidak di P ya. Jadi tidak di present. L itu kan LED ya. Oke. E itu excuse, A itu absen atau tidak hadir. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada. Jelas ya. Jadi minggu depan siap-siap apa tadi? Membahas mengenai kelompok 0 siapa? Kelompok 0 dan 9 tunjuk tangan. Raisen 6, Jonathan. Oke, sudah siap berarti ya. Ya, minggu depan sudah siap. Oke, nah 9.40 kan kita kuliah hidro ya, karena ada yang mengulang jadi kita harus menggunakan room hidro ya. Nanti yang mengulang kan nggak tahu link-nya. Jadi kita pindah room dulu ya, pindah kelas ya. Saya tutup yang ini dan kita pindah ke room, saya buka room sebelah. Oke, ketemu lagi di sebelah ya. Oke. Pindah kelas kita. Ya.